langsung aja saya mulai. Jadi perkenalkan, saya Keisha Adabi, saya dari Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta dengan NIM 12301-320. Hari ini saya akan mewawancarai seorang penulis sekaligus sutradara dari film Orsan. Jadi kita sebelum mulai lebih jauh lagi, aku mau nanya nih tentang Mas Yogi tuh sekarang tuh lagi di bidang apa, dengan latar belakang seperti apa gitu, singkat aja. Dari SMA mungkin Mas, nggak apa-apa Mas, dari kita kan SMA mungkin boleh Mas ya, sampai kuliah sampai sekarang ya. SMA di negeri juga, kuliah di komunitas UGM, terus sekarang punya sekarang dari kuliah udah di nasional, terus sampai sekarang akhirnya bisa produksi film panjang tapi belum rilis. Dan sebagai sutradara. Oke, mungkin aku mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Mungkin aku bakal ngasih 1-6 pertanyaan. Mungkin ntar bisa dikembangin lagi sama Mas Yogi pertanyaannya. Jadi yang pertama, awal ide Mas Yogi membuat film Orsan tuh datang dari mana? Apakah dari kebayang ceritanya, atau salah satu karakter, atau situasi atau keadaan tertentu gitu Mas? Ada budaya di negara kita itu yang kita sadari itu budaya saling yang pertama yang bagi sebagian besar orang pertanyaan itu sangat mudah, sehingga kemudian banyak orang tua itu memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan pilihannya sendiri, yang itu mengakibatkan masalah lain di kemudian hari. Orang yang tadinya tanya-tanya nikah anakmu kapan nikah segala macam itu mungkin tak cocok dengan ayah itu sebenarnya masalah lain dulu. Aku pengen ngomongin hal ini di film nanti akan kita bisa tahu ada masalah. Oke, berarti lebih, kalau yang aku tangkap dari poster, habis itu beberapa kata-kata kayak sedikit logline atau sinopsis, mungkin itu lebih ke karakternya si anaknya, si siapa namanya, Aryo, siapa, bukan si anak kecilnya yang itu ya, si siapa namanya, orang tua. Kalau boleh tahu, udah selesai syuting ya berarti ya, udah editing berarti? Bulan Februari, Maret. Tinggal distribusi ya berarti ya, tahap distribusi ya Mas? Editing. Itu belum online, belum terus. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas.
berapa lama proses pembuatan skenario film Orson dari awal draft hingga final draft, Mas? Lumayan lama ya, sudah film itu 2009 sampai saya dibawa ke artis bukan apa film itu tapi sekarang deadline terusnya tahu terus itu aku punya naskah sudah satu terus 2020 itu melakukan pengamatan 2021 aku ke Karena kedua setiap masalah terus dari kedua punya co-writer adalah itu sampai 2005 naskahnya sendiri sebenarnya ya betul-betul akurat bahkan sampai dari kuliah itu juga akurat tetap aja berubah merespon banyak merespon kenapa produksi karena naskahnya ada satu 2014 dan itu 2025 ada hal yang berubah kita ya karena memang gerak itu kan bisa Tadi berarti 2023 tuh masih draft tengah-tengah juga ya Mas ya berarti? 2023 2024. Ya 2023 itu sebenarnya aku hampir tapi banyak kata lain jadi akhirnya 2024 Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau Mas Yogi itu tipe penulis yang udah rapi nulis dari awal atau justru nemu struktur ceritanya sambil jalan gitu Mas, sambil nulis gitu, misalnya ada isu apa masukin gitu? kalau secara struktur itu nulis itu kan ya alatnya Iya. jadi aku bikin waktu itu referensinya dari situ sampai jadi treatment. Nah di treatment itu aku udah bikin kemudian bikin struktur beres baru aku jadi naskah juga nggak terus bikin nggak beres itu naskah lebih ke penyesuaian karena nanti udah ya bisa mungkin bisa ada mungkin mengatasi skenario dan itu bisa beda tapi secara struktur nggak ada juga kalau film panjang buat bikin itu tidak penting. Kalau boleh tahu filmnya berapa menit Mas? Durasi 100 menit pas ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada adegan favorit Mas Yogi di dalam skenario yang udah disuting susah-susah tapi nggak dipakai karena mungkin durasi atau cerita atau karena kendala produksi? Kalau favorit mungkin enggak, tapi ada satu adegan yang secara teknis itu kita prep terus hampir 3 jam atau 4 jam untuk bikin satu shot. Oke. Akhirnya continue
dari dalam ruangan ke luar ruangan, terus ada vehicle dalam sana. Itu seperti itu cukup rumit, cukup menantang dan cukup secara persiapan sangat lama. Nah terus ternyata ketika di edit kita editing, kita memutuskan untuk memotong beberapa part dari episode. Ya udah, ternyata nggak perlu segitunya kurang dari Oke. Itu berarti ini ya Mas ya, apa namanya, emang pas dari Mas Yoginya, bukan dari klien atau dari mungkin departemen lain gitu. ya lebih ke kemudian pas ditonton terus kayaknya nggak perlu kayak gitu. Iya sih. Itu pemotongan itu juga tidak menghilangkan makna dari film. Adegan itu tetap ada, Iya. nggak ada. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karakter pemain, kan aku lihat ada Della Dartian, terus Mas Aryo, terus ada Mbak Rehanun juga ya Mas ya. Itu apakah sudah terbayang gitu nempatin dia itu pas dari nulis skenario, atau emang pas seleksi casting gitu Mas? Kalau Hanum itu dari awal aku develop film ini udah dicek kita tuh udah pada satu. Oke. Ya, kalau yang lainnya Bella, Mas Aryo, Izin itu dapat ya gini dapat. Tapi dapat Hanum juga beruntung aja sih. Iya Mas. Ini lagi ketemu di Jogja. Casting director itu tiba-tiba kalau rasanya mau banget. Siapa yang nggak mau ya? Yang aku ketemu Hanum, terus dia tertarik. Karena kan memang nyari karakter yang untuk karakter yang ditunjukkan itu memang kalau Hanum itu benar-benar dijaga. Jadi sebelum ketemu Hanum kan ketika Hanum jatuh. Terus Bella kebetulan sih untuk Hanum, Bella, Mas Aryo sama Izin, Bella empat tengah ini ya. Iya. Aku nggak bisa cerita aku ada banyak lagi dari film itu. Terus kami dari film karena kalau mereka ini cara acting ya Iya. mereka bisa acting tinggal mereka ngerti nggak itu ya karena mereka tertarik kalau kita lihat kan ada ultimate scene Oke. mereka dia ada trauma kelihatan itu. Tapi ketika dia bekerja sama sekarang aja bagi dia kan ultimate scene yang dia peranin itu yang 4 kali ketemu dia. Jadi dia mau Oke. Itu berarti pas ngobrol-ngobrol gitu sebelum dikasih draftnya skenario nya ya Mas ya? posisinya mereka Udah baca naskah. jadi apa namanya
nikah dulu sama saudara itu, Oke. sama dia dikasih nafkah, Hmm. setelah mereka pulang baru kita Oh berarti iya bener sih. Berarti baca dulu habis itu ngobrol baru dikeriding ya Mas ya. ya baru cinta saja. Ayo dulu. Iya. Ntar boleh japri Mas itunya apa kisi-kisinya kalau talentnya sewah mereka tuh. Sebenarnya ketahuan kalau aku ya, karena sama itu mungkin secara isu itu agak berat dan dia mau kerja kalau kamu bilang cukup. Jadi kelihatan ketika nanti si aktor itu tertarik apa yang kelihatan lagi. Tapi sebagai aktor kita melihat kelihatan ini orang punya memang punya ketertarikan terhadap cerita atau cuma cari tujuan. Iya sih. Aktor-aktor yang dipilih ini memang kelihatan banget mereka really into dari really into the issue. Bahkan ketika reading pun kita nggak terlalu bahas, ya kita banyak pasti yang baca. Kemudian diskusi-diskusi kita itu beyond naskah, nah yang naskah udah itu adalah teks, tapi kita sedang membicarakan konteks di balik naskah itu yang mereka butuhkan sebagai aktor. Hanya mereka bisa deliver apa yang ada di tulisan, karena banyak sekali dialog-dialog yang kalau salah teksting, kalau penulisan salah nada itu bisa salah interpretasi. Iya sih. Jadi waktu itu kita baru ngobrolin konteks juga. Teks. Oke lanjut. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas ya. Kalau misalnya Mas Yogi disuruh balik lagi ke draft awal pembuatan film ini, apakah ada adegan yang Mas Yogi mau ulang gitu mungkin atau tambah gitu? Not really, karena kita itu tidak terus di naskah itu dari buat 1 sampai 9 itu ini semangat antara penyesuaian logik dialog penyesuaian dengan kemampuan produksi. Kalau secara cerita itu udah beres gitu. Jadi sebenarnya aku masih sultan yang baca skripnya itu ya gitu sih. Tapi udah ada bagus masa itu lah Oke. karena kan sebenarnya menurut ini kalau menurut aku kan jangan senang Iya. jangan merasa Apa size? Iya. jangan Background karakter. ya kebetulan keluar Iya. karena aku ikut itu dengan politik dan terus baru kalau treatment belum beres buat sendiri nanti kalau mau bekerja bisa kan repot kalau belum beres nanti nggak Iya. kalau
biasanya Dan pastinya pas nulis tuh ada aja godaannya ya mas ya, mungkin dari mood atau dari apa ya, keadaan mungkin jadi pengen lanjut atau enggak nih buat filmnya gitu kan mas. pasti itu biasanya buat suatu pasca karena kemudian di tahun 2021 itu aku film itu masuk di beberapa vendor dan salah satu pemerannya apply dan berangkat dan itu masuk ke film memang dan Oke, mungkin kalau dari aku itu aja mas Yogi sesi wawancaranya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. sorry ya Iya,